Sidang Mahkamah Konstitusi yang terus berlarut itu sejatinya seperti menampar muka negara ini sendiri. Betapa busuknya lembaga tinggi negara sekelas Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dipercaya sebagai tempat mengadukan masalah hukum, tempat kita menyandarkan persoalan hukum, tapi ternyata wajah mereka bopeng-bopeng dan tidak enak dilihat oleh mata. Peran besar Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam meloloskan Gibran, keponakannya sendiri yang juga anak dari iparnya, yaitu Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Itu terlihat telanjang semua dan dilihat mata semua orang tanpa ada lagi rasa malu ketika mempermainkan hukum hanya untuk kepentingan politik praktis. Rasanya sedih hati ini melihat lembaga hukum tinggi negara dibully, dicaci maki, dikatain mahkamah keluarga lah, dikatain mahkamah komedi lah, dan lain-lain dan sebagainya. Hancur sudah marwah hukum kita ke titik yang paling bawah ketika dia dibiarkan dikuasai oleh segelintir orang yang punya ambisi. Saya sendiri nggak ngerti. Para hakim itu kan sudah disumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Yang seharusnya mereka takut ketika bersumpah atas nama Yang Kuasa. Tapi mereka menunjukkan betapa rendahnya harkat martabat manusia ketika sumpah itu sendiri dilanggar demi urusan dunia semata. Di mana moral mereka, para hakim itu, ketika mereka akhirnya ketahuan sudah melanggar kode etik kehakiman dan diketawain oleh banyak orang? Di mana rasa malu mereka? Kita ini sebenarnya adalah bangsa religius. Sedikit-sedikit melibatkan nama Tuhan. Dan ibadahnya sudah pasti kencang. Sampai jidat ini gosong dan menghitam. Tapi ketika melihat perilaku hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi itu, yang sama sekali tidak punya rasa malu memegang jabatan yang seharusnya amanah. Karena mereka adalah wakil Tuhan di dunia. Saya kok melihat bahwa sebenarnya banyak dari kita ini agamanya cuman kosmetik doang. Jauh beda dengan negara Jepang misalnya, yang sering dianggap orang-orangnya tidak bertuhan. Mereka itu punya budaya malu yang luar biasa kalau skandal mereka terungkap ke publik. Coba perhatikan saja, pejabat di Jepang kalau ketahuan punya skandal, mereka biasanya mundur dari jabatan tanpa harus diminta atau dipaksa. Atau lebih ekstrim lagi, para pejabat di Jepang itu harakiri atau membunuh dirinya sendiri sebagai tanda membuang malu di hadapan rakyatnya. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bahkan ketika ditanya apakah akan mundur kalau ketahuan bersalah, dia lagi-lagi bawa nama Tuhan. Jabatan itu miliknya Allah, katanya. Tanpa ada rasa malu lagi. Seperti mulutnya itu terbiasa membawa nama Tuhan dalam perkara seremeh apapun. Dan terbiasa bersembunyi dari kemaksiatan dengan berlindung di balik jubah Tuhan. Jujur, saya itu geli. Mungkin sudah dalam taraf jijik melihat kelakuan mereka semua. Saya itu pendosa, tapi nggak pernah bawa-bawa nama Tuhan dalam perkara kemunafikan. Dan apa yang terjadi di tengah gonjang-ganjing di Mahkamah Konstitusi terhadap batas usia minimal memunculkan yang namanya Majelis Kehormatan. Yang melantik para hakim di Majelis Kehormatan adalah juga Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang akan disidang. Jadi yang disidang melantik yang akan menyidang. Lucu kan? Pasti akan terjadi yang kata orang Jawa, pakewuh, atau tidak enak perasaan. Benar saja, putusan Mahkamah Kehormatan meski sudah mengakui ada pelanggaran berat di Mahkamah Konstitusi, putusan akhirnya tetap saja malu-malu kucing. Profesor Jimli Asidiki, Ketua Mahkamah Kehormatan, hanya memecat Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi tidak memecatnya dengan tidak hormat dari profesi Hakim Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman hanya dipecat dari ketua dan tidak boleh mengadili masalah pemilu lagi karena dikhawatirkan ada konflik kepentingan. Keputusan Mahkamah Kehormatan itu sepertinya gagah perkasa.
tapi sejatinya nggak membawa dampak apa-apa. Seperti cuman melap bibir basah saja. Keputusan yang sama sekali tidak keras dan tidak membuat kapok para hakim di Mahkamah Konstitusi. Para hakim di sana pasti ketawa melihat betapa ringannya keputusan buat mereka. Oke lah, minimal kita sudah tahu di Mahkamah Konstitusi ada pelanggaran etik berat. Kalau begitu, bagaimana dengan hasil keputusan para hakim itu? Bukankah hasil keputusan dari pelanggaran para hakim itu seharusnya menjadi ilegal? Enggak ternyata. Enggak begitu di negara kita tercinta ini. Di sini keputusannya tetap berjalan meski hakimnya ketahuan melakukan pelanggaran. Final and binding katanya. Atau mengikat dan tidak bisa diubah. Meski masyarakat mengejeknya, putusannya meloloskan Gibran jadi calon wakil presiden itu jalan. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara Denny Siregar mengenai MK. Tentunya apa yang disampaikan oleh saudara Denny Siregar ini sangat menarik bagi kita agar kita mengetahui situasi politik soal MK yang terjadi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka tersebut, yang memberikan karpet merah walaupun Gibran tidak mencukupi usia dalam pencalonan sebagai capres dan cawapres. Awalnya Gibran memberikan permohonan terhadap MK karena Gibran masih berumur 37 lebih dan MK secara terang-terangan menolak. Awalnya menolak. Namun MK meloloskan Gibran setelah Gibran memberikan permohonan lagi yang kedua. Jadi MK memberikan pertimbangan bahwasannya Gibran telah pernah menjadi pejabat publik atau pemilihan umum sehingga Gibran bisa mencalonkan diri sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Jadi banyak pro dan kontra terhadap keputusan MK dan banyak juga masyarakat dan banyak tokoh-tokoh politik yang mengkritik keputusan MK sehingga MK dinyatakan sebagai mahkamah keluarga. Mengapa dinyatakan sebagai mahkamah keluarga? Jadi wajar saja teman-teman, karena adanya permainan kepentingan pribadi seperti Anwar Usman sebagai ketua hakim Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman ini adalah paman Gibran atau adik Pak Joko Widodo. Jadi wajar kalau misalnya masyarakat mengatakan MK itu adalah mahkamah keluarga. Jadi Jokowi juga dinyatakan sebagai politik dinasti. Wajar karena cawe-cawe Pak Jokowi yang meloloskan Gibran ini kan ada perannya Jokowi, ada perannya juga Prabowo. Jadi sehingga keputusan yang dilakukan oleh MK ini sebuah yang fatal, sebuah kesalahan yang fatal sehingga banyak masyarakat yang tidak terima dengan keputusan tersebut seperti pencalonan sebagai capres ataupun cawapres, teman-teman. Ketua Mahkamah Konstitusi diminta mundur, yaitu Anwar Usman. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik berat dinilai akan terus-menerus menjadi halangan bagi pemulihan martabat dari independensi MK. Jadi kepercayaan masyarakat atau kepercayaan publik terhadap MK ini sudah makin berkurang. Nama baik MK juga agak sulit untuk diperbaiki karena seharusnya MK ini adalah sebagai wasit dalam pertandingan atau pertarungan dalam pemilu umum ini. Tetapi kenapa malah menjadi sebagai pemain yang meloloskan Gibran? Artinya ada kepentingan pribadi sehingga Anwar Usman dinyatakan sebagai pelanggar kode etik yang sangat berat, teman-teman. Banyak pihak termaksud Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia dan Hak Asasi Manusia
Penyorakan untuk segera mundur adik ipar Pak Presiden Joko Widodo itu menyebut adanya upaya terorganisir untuk membunuh karakter. Nah, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Selasa lalu telah menghentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim dalam pengambilan keputusan perkara tentang batas usia maksimal calon presiden, wakil, dan calon presiden. Itu teman-teman terbukti. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya Gibran ini belum mencukupi usia atau belum cukup memenuhi prosedur sebagai pencalonan sebagai capres dan cawapres. Sehingga Anwar Usman juga terbukti bahkan sekarang sudah diberhentikan, makanya dinyatakan sebagai mantan Mahkamah Konstitusi. Tetapi sayang sekali ketika jabatan dari Mahkamah Konstitusi itu diberhentikan secara tiba-tiba, teman-teman, karena wajar saja ketika Anwar Usman hanya untuk mementingkan Gibran, padahal ketika nanti Pak Presiden Jokowi tidak menjabat lagi, apakah Anwar Usman bisa melakukan kepada publik? Tentunya agak berat, teman-teman. Berbicara dalam konferensi pers hari Rabu, Anwar Usman menyayangkan adanya upaya untuk mempolitisasi dan menjadikan diri sebagai objek dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek dalam berbagai putusan MK dan putusan MK terakhir maupun tentang rencana pembentukan MK telah saya dengan jauh sebelum MK terbentuk. Adik ipar Pak Jokowi, Pak Presiden Joko Widodo ini juga menyatakan upaya politisasi itu merupakan skenario untuk membunuh karakternya. Meski begitu, Usman menegaskan dirinya telah berbagai sangka. Ia yakin semua hal ini menjadi sesuai kehendak Allah dan mengingatkan kembali bahwa sejak awal ia telah menyatakan jabatan adalah milik Allah, sehingga pemberhentian sebagai Ketua MK tidak sedikit pun membuat terbebani. Dia hanya menyayangkan proses peradilan etik yang harus dilakukan secara tertutup berdasarkan aturan Mahkamah Konstitusi yang sebaliknya malah digelar secara terbuka. Nah, ia mengaku sadar betul adanya nuansa politik yang sangat kuat ketika menangani gugatan soal batas usia bagi calon presiden dan wakil presiden, dan tidak pernah takut terhadap tekanan dan bentuk apapun dan oleh siapapun dalam memutuskan sebuah perkara. Dugaan pelanggaran etik yang akhirnya berujung pada pemberhentian dirinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Tegasnya ada fitnah yang amat kejam dan keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya ujung masa pengabdian saya sebagai hakim dengan meloloskan pasangan calon tertentu. Lagian pula perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret. Pengambilan keputusan pun sifat kolektif, kolegium oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh ketua semata. Nah, teman-teman, inilah dunia politik, teman-teman, yang terjadi saat ini. Saya hanya melihat pandangan saya sendiri. Apakah Anwar Usman menyatakan hal tersebut tidak salah? Tentunya tidak salah. Tetapi Tuhan juga tahu apakah Anwar Usman hanya kepentingan pribadi. Jadi masalah itu asumsi masyarakat. Harusnya dia berpikir dulu terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Memang ada 9 hakim, tetapi kamu adalah Ketua Mahkamah Konstitusi yang mengambil keputusan yang pastinya kamu adalah tongkat bagaimana meloloskan anak satu ini. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MGR 2045 melaporkan.